sebuah tanah tanpa batas di mana alam liar dan manusia hidup dalam ikatan spiritual yang sakral selama belasan ribu tahun. Sebelum Amerika Serikat berdiri, benua Amerika sudah dihuni jutaan penduduk asli. Tapi dalam beberapa abad, sebagian besar dari mereka hilang. Mereka adalah Native Americans, pemilik sah dari tanah subur yang membentang dari pesisir Atlantik hingga Pasifik. Mereka bukanlah kelompok homogen, melainkan ratusan bangsa besar yang memiliki peradaban, hukum, bahasa, dan sistem pertanian yang sangat maju. Namun, ketika kapal-kapal besar dari Eropa berlabuh di pantai mereka, sebuah babak kelam yang mengerikan dimulai. Dalam waktu yang relatif singkat, jutaan nyawa terenggut. Bukan hanya karena pertempuran bersenjata dan perebutan tanah yang brutal, tetapi oleh musuh-musuh tak kasat mata yang meruntuhkan pilar peradaban mereka hingga ke akarnya. Bagaimana mungkin negara adidaya paling modern di dunia hari ini dibangun di atas puing-puing kepunahan massal penduduk aslinya sendiri? Dalam video kali ini, kita akan membuka kembali lembaran arsip sejarah yang kerap ditutupi kabut romantisasi. Kita akan melihat bagaimana takdir tragis menimpa Native Americans dan mengubah wajah benua Amerika selamanya. Selama ini, narasi sejarah populer seringkali menggambarkan benua Amerika sebelum kedatangan Christopher Columbus sebagai sebuah tanah liar yang kosong dan tidak berpenghuni. Namun, fakta arsip menunjukkan hal yang sebaliknya. Sebelum abad ke-15, benua ini adalah sebuah rumah bagi banyak suku dan peradaban besar. Diperkirakan ada sekitar 50 hingga 100 juta jiwa yang hidup tersebar di seluruh Amerika Utara hingga Amerika Selatan. Mereka bukanlah manusia prasejarah yang hidup tanpa arah, melainkan masyarakat yang memiliki struktur politik, hukum adat, arsitektur, dan sistem spiritualitas yang sangat kompleks. Mereka mengelola hutan, membangun jaringan perdagangan antar benua yang luas, dan memiliki pemahaman mendalam tentang astronomi serta konservasi alam. Untuk memahami keberagaman ini, kita bisa melihat beberapa contoh konfederasi dan suku terbesar yang memiliki pengaruh luar biasa di tanah Amerika Utara. Apache. Di wilayah barat daya yang gersang dan dipenuhi tebing batu, hidup suku Apache. Mereka adalah bangsa pengembara dan pejuang tangguh yang dikenal karena strategi perang gerilya yang sangat jenius, kemampuan bertahan hidup yang luar biasa di medan ekstrim, serta struktur sosial yang berbasis kekerabatan erat. Cherokee. Bergeser ke wilayah tenggara yang subur, kita menemukan suku Cherokee. Berbeda dengan stereotip komik barat, Cherokee adalah peradaban agraris yang menetap di desa-desa besar. Mereka memiliki sistem pemerintahan demokratis yang maju dengan hukum tertulis, dan nantinya menjadi salah satu suku pertama yang mengadopsi sistem aksara mereka sendiri, Sioux. Sementara itu, di wilayah padang rumput luas atau Great Plains yang membentang di bagian tengah benua, berkuasa konfederasi suku Sioux, termasuk Lakota dan Dakota. Mereka adalah maestro penunggang kuda dan pemburu bison yang hidup dalam harmoni dengan ekosistem padang rumput, serta terkenal karena keberaniannya dalam mempertahankan wilayah. Meskipun ratusan suku ini memiliki bahasa dan adat yang berbeda, ada satu benang merah yang menyatukan mereka semua, yaitu pandangan hidup mereka terhadap tanah. Bagi Native Americans, tanah, air, dan hewan adalah ciptaan yang sakral dan tidak bisa dimiliki oleh individu secara pribadi. Tahun 1492 menjadi titik balik yang mengubah takdir benua Amerika selamanya. Seorang penjelajah asal Genoa yang berlayar di bawah bendera kerajaan Spanyol, Christopher Columbus, mendarat di Kepulauan Karibia. Ia salah mengira bahwa dirinya telah mencapai daratan India. Sebuah kekeliruan yang memicu lahirnya sebutan keliru Indian bagi penduduk asli di sana. Meskipun Columbus bukan orang Eropa pertama yang menginjakkan kaki di benua ini, setelah penjelajahan dan laporan-laporannya sampai ke Eropa, sebuah pintu gerbang ambisi imperialisme global resmi terbuka lebar. Kabar tentang hamparan tanah subur yang tak bertepi dan rumor kekayaan emas yang melimpah langsung memicu perlombaan besar di antara imperium-imperium terkuat di dunia saat itu. Dalam waktu singkat, 3 kekuatan utama Eropa, Spanyol, Inggris, dan Prancis, mulai datang dan mengambil wilayah secara masif. Mereka mematok klaim kedaulatan di atas tanah adat yang telah dihuni selama ribuan tahun.
Spanyol bergerak agresif dari arah selatan, menancapkan kuku kekuasaannya di wilayah Florida hingga ke barat daya Amerika, membangun sistem misi keagamaan dan benteng militer. Prancis merangsek masuk melalui jalur sungai di bagian tengah dan utara, menguasai wilayah luas sepanjang sungai Mississippi hingga ke Kanada, berfokus pada jaringan perdagangan bulu hewan. Inggris memilih garis pantai timur, mendirikan koloni-koloni pemukiman tetap yang padat seperti Jamestown dan Plymouth. Bagi para penguasa Eropa ini, benua Amerika adalah selembar kertas kosong yang siap mereka kapling demi kejayaan mahkota kekaisaran mereka. Kedatangan bangsa Eropa ini awalnya disambut dengan rasa penasaran, bahkan bantuan tulus dari beberapa suku asli yang mengajari para pendatang baru cara bercocok tanam di tanah Amerika. Namun harmoni tersebut tidak bertahan lama. Seiring berjalannya waktu, jumlah gelombang pendatang dari Eropa kian tak terbendung. Kebutuhan mereka akan tanah untuk pemukiman perkebunan tembakau dan kapas mulai mendesak ruang hidup Native Americans. Kontak dagang yang awalnya damai perlahan berubah menjadi ketegangan. Batas-batas wilayah mulai dipatok sepihak, perjanjian adat mulai dilanggar, dan senapan-senapan laras panjang mulai dikokang. Badai penaklukan telah tiba, dan pemilik sah tanah ini harus bersiap menghadapi ancaman terbesar dalam sejarah eksistensi mereka. Ketika bangsa Eropa menginjakan kaki di benua baru, mereka tidak hanya membawa senapan, meriam, atau ambisi perluasan wilayah. Tanpa disadari, di dalam tubuh, pakaian, dan hewan ternak yang mereka bawa, tersimpan musuh yang jauh lebih mengerikan dan mematikan daripada peluru tajam, yaitu mikroorganisme wabah. Selama belasan ribu tahun, benua Amerika terisolasi secara geografis dari belahan dunia lain. Akibatnya, banyak suku tidak punya kekebalan tubuh atau imunitas alami sama sekali terhadap jenis-jenis virus dan bakteri yang telah lama bersirkulasi di Eropa. Bagi tubuh Native Americans, penyakit-penyakit baru ini adalah sebuah kejutan biologis yang fatal. Kontak fisik yang terjadi dalam interaksi perdagangan maupun pertempuran kecil langsung menyulut api epidemi yang menyebar lebih cepat daripada angin. Dua wabah paling mematikan yang melanda benua ini adalah cacar, smallpox, dan campak, measles, di samping penyakit lain seperti influenza dan malaria. Efeknya luar biasa hancur. Penyakit-penyakit ini membunuh jutaan penduduk asli hanya dalam hitungan dekade sejak kontak pertama dilakukan. Wabah ini menyerang tanpa pandang bulu, meruntuhkan struktur sosial desa-desa adat dalam waktu singkat. Para pemimpin suku, pejuang tangguh, hingga generasi penerus wafat beruntun sebelum mereka sempat mengangkat senjata untuk membela tanah air mereka. Beberapa perkiraan sejarawan menyebutkan bahwa hingga 80-90% dari total populasi penduduk asli Amerika musnah bukan karena kalah berperang di medan laga, melainkan karena runtuh oleh hantaman epidemi biologis ini. Tragedi sunyi inilah yang secara drastis melumpuhkan pertahanan benua Amerika, mempermudah jalan bagi kolonisasi barat untuk mencengkeram tanah tersebut lebih dalam lagi. Seiring berjalannya waktu, koloni-koloni kecil Eropa tumbuh membesar dan akhirnya melahirkan sebuah negara baru bernama Amerika Serikat. Namun, bagi penduduk asli, pergantian kekuasaan ini tidak mengubah nasib mereka. Pemerintah kolonial dan kemudian Amerika Serikat justru semakin agresif mendorong garis perbatasan mereka ke arah barat demi memuaskan ambisi ekspansi wilayah dan pencarian sumber daya emas serta perkebunan kapas. Tanpa memedulikan perjanjian damai yang pernah ditandatangani sebelumnya, pemerintah secara sistematis mengambil tanah suku Indian. Melalui kombinasi tekanan militer, tipu daya hukum, dan pengesahan undang-undang sepihak seperti Indian Removal Act tahun 1830 yang ditandatangani oleh Presiden Andrew Jackson, negara baru ini resmi memaksa mereka pindah dari tanah leluhur mereka yang subur di timur menuju wilayah reservasi yang gersang di sebelah barat Sungai Mississippi. Kebijakan pengusiran paksa ini melahirkan salah satu lembaran paling kelam dan memilukan dalam sejarah modern Amerika, sebuah peristiwa terkenal yang dikenal sebagai Trail of Tears atau jalur air mata. Puluhan ribu penduduk asli dari suku Cherokee, Choctaw, Creek, dan Seminole dipaksa berjalan kaki sejauh ribuan kilometer di bawah kawalan senjata militer tanpa persiapan logistik, pakaian hangat, atau obat-obatan yang layak. Mereka dipaksa melintasi medan yang ekstrim di tengah musim dingin yang membeku. Akibatnya, ribuan orang meninggal dalam perjalanan akibat kelaparan, kelelahan, hipotermia,
dan penyakit. Jalur air mata bukan sekadar sebuah rute perpindahan fisik, melainkan sebuah monumen kepedihan yang menandai runtuhnya kedaulatan bangsa asli di atas tanah mereka sendiri. Memasuki akhir abad ke-19, keputusasaan mendalam menyelimuti sisa-sisa populasi Native Americans yang kian tersudut. Di tengah hilangnya tanah leluhur dan hancurnya populasi bison yang menjadi sumber kehidupan, muncul sebuah gerakan spiritual di kalangan suku-suku Plains yang disebut Ghost Dance atau tarian roh. Mereka percaya bahwa tarian ritual ini akan mengembalikan kejayaan masa lalu, mengusir para pendatang, dan membawa kedamaian kembali. Namun, pemerintah Amerika Serikat melihat gerakan spiritual yang damai ini dengan rasa curiga dan ketakutan yang berlebihan. Mereka mengira tarian tersebut adalah persiapan untuk sebuah pemberontakan besar. Ketegangan pun meningkat di wilayah reservasi Dakota Selatan, memicu pergerakan pasukan kavaleri militer untuk melakukan pelucutan senjata secara paksa terhadap kelompok suku Lakota. Puncak dari ketegangan paranoid ini pecah pada tanggal 29 Desember 1890 dalam sebuah peristiwa terkenal yang dicatat sejarah sebagai Wounded Knee Massacre atau pembantaian Wounded Knee. Di dekat sungai Wounded Knee, pasukan Amerika menyerang kelompok Lakota yang saat itu sebagian besar sudah menyerah dan sedang dikawal menuju tempat perkemahan. Ketika sebuah tembakan tak sengaja meletus di tengah proses pelucutan senjata yang tegang, tentara kavaleri Alayas langsung melepaskan tembakan membabi buta menggunakan senapan mesin ringan berteknologi maju, kala itu ke arah perkemahan. Tidak ada ruang untuk menyelamatkan diri. Dalam hitungan jam, lebih dari 250 hingga 300 warga Lakota tewas bersimbah darah di atas salju. Tragedi ini menjadi sangat memilukan karena wanita dan anak-anak ikut menjadi korban massal, diburu dan ditembak bahkan saat mereka mencoba melarikan diri ke bukit-bukit sekitarnya. Pembantaian Wounded Knee secara simbolis diakui oleh para sejarawan sebagai babak penutup dari Perang Indian, mengubur sisa-sisa perlawanan bersenjata penduduk asli di bawah tumpukan trauma sejarah yang mendalam. Setelah wilayah geografis mereka berhasil dikuasai dan perlawanan militer diredam, babak penaklukan berikutnya bergeser ke ranah yang lebih dalam, yaitu jiwa, ingatan, dan kebudayaan. Tujuannya sangat jelas, yaitu asimilasi budaya secara total. Pemerintah ingin menghapus identitas keaslian Native Americans dan membentuk mereka kembali agar sesuai dengan standar masyarakat kulit putih Amerika saat itu. Sebuah slogan terkenal dari era tersebut berbunyi, "Kill the Indian in him and save the man." Bunuh sifat Indian di dalam dirinya dan selamatkan manusianya. Melalui kebijakan ini, berbagai tradisi dilarang keras untuk dipraktikkan. Upacara spiritual yang sakral, tarian adat, hingga pakaian tradisional dianggap ilegal dan dicap sebagai tindakan primitif yang melanggar hukum. Bersamaan dengan itu, bahasa hilang secara perlahan dari generasi ke generasi, karena penggunaan bahasa ibu di ruang publik dan lembaga formal ditekan habis-habis hingga nyaris punah. Metode asimilasi yang paling kejam dan meninggalkan trauma mendalam terjadi pada institusi pendidikan. Melalui sistem Indian Boarding School atau sekolah berasrama yang dikelola pemerintah dan gereja, anak-anak dipisahkan dari keluarga mereka secara paksa sejak usia yang masih sangat muda. Mereka dibawa ratusan mil menjauh dari garis wilayah adat mereka. Di sekolah-sekolah asrama ini, anak-anak tersebut dihukum dengan keras jika ketahuan mengucapkan satu kata pun dalam bahasa asli mereka. Rambut panjang mereka yang bermakna sakral dipotong paksa, nama asli mereka diganti dengan nama barat, dan mereka dipaksa mengadopsi agama serta gaya hidup baru. Kebijakan ini berhasil menciptakan jurang pemisah yang sangat dalam antara generasi muda dengan para tetua suku. Sebuah strategi pembersihan budaya yang secara sistematis merobek rantai tradisi, menyisakan trauma antar generasi yang masih membekas kuat hingga hari ini. Sejarah telah mencoba menghapus mereka dari peta, namun kini suku-suku asli Amerika masih ada. Mereka tidak punah, mereka bertahan. Saat ini, generasi penerus Native Americans tengah berada di garda terdepan dalam memperjuangkan budaya dan hak-hak mereka yang sempat dirampas. Mulai dari pemulihan bahasa yang hampir punah, revitalisasi upacara adat, hingga perjuangan hukum untuk mendapatkan kembali tanah leluhur mereka. Meski masih menghadapi tantangan berat, seperti ketimpangan ekonomi di wilayah reservasi dan isu sosial yang kompleks,
Semangat untuk menolak lupa terus berkobar. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak lembaran sejarah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.